Salam, salam sejahtera untuk kita. Jadi untuk pertemuan pertama ini Ibu perkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu Nika Frenti Buruda Manik, bisa dipanggil Ibu Manik aja. Jadi Ibu yang akan mengajar Yob kelas 3 ya, sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Jadi kita akan belajar secara daring. Jadi nanti kita akan bertemu secara daring seperti ini. Apakah Ibu akan kirim video atau kita akan video call 1 minggu 1 kali. Dan nanti Ibu akan berikan tugas-tugas yang sederhana untuk Yob kerjakan dalam rentang waktu 1 minggu. Jadi misalnya hari Selasa ini Ibu kasih tugas, nanti Selasa depan kita akan review atau memeriksa tugas Yob sambil menjelaskan apa-apa hal yang mau dipertanyakan. Begitu. Jadi sebagai pertemuan pertama perkenalan kita, tugasnya nanti Ibu minta yang pertama, kamu menuliskan biodatamu di buku tulis khusus pendidikan agama Katolik ya. Jadi bukunya khusus. Nah, jadi di halaman pertama buku tulismu nanti kamu tuliskan biodatamu, baik nama, tempat tanggal lahir, alamat, sekolah, gereja di mana, hobimu apa, dan cita-citamu apa. Nanti apa-apa hal yang mau kamu tuliskan di situ akan Ibu tunjukkan di akhir video ini nanti. Nah, jadi pada pertemuan yang pertama ini kita langsung saja masuk di bab 1. Bab 1 kita belajar tentang pertumbuhan sebagai anugerah Allah. Jadi setiap manusia bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dan wajib kita syukuri. Bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan? Bisa melalui doa-doa, bisa melalui nyanyian pujian, dan juga tentu dengan tindakan-tindakan kita dalam merawat dan menjaga anugerah yang Tuhan berikan tadi kepada kita, yaitu berupa pertumbuhan dan perkembangan. Contoh misalnya apa yang bertumbuh dan berkembang dalam diri saya, Bu? Contohnya misalnya gigi. Ya kan, ketika kita lahir kita nggak punya gigi, tetapi seiring bertambahnya usia kita punya gigi. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan karena saya punya gigi yang bagus, yang cantik. Nah, rasa syukur itu selain kita ungkapkan melalui doa kita, juga dengan tindakan kita jaga, kita rawat anugerah yang diberikan Tuhan tadi, yaitu gigi. Bagaimana cara merawat gigi? Dengan cara sering menyikat gigi. Begitu juga dengan rambut. Kita dianugerahi Tuhan rambut yang indah, rambut yang bagus. Nah, bagaimana cara kita bersyukur atas anugerah Tuhan itu? Dengan cara merawat rambut kita. Ketika kita mandi, kita beri sampo dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu bertumbuh dan berkembang seiring bertambahnya usia sebagai anugerah dari Allah, ya kan? Contoh lainnya, pertumbuhan dan perkembangan. Saat ini kamu sudah kelas 3 SD. Nah, pasti ada perbedaan ketika kamu kelas 1, kelas 2 dulu dengan sekarang kelas 3. Misalnya ketika dulu kelas 1, kalau mau ke sekolah harus diantar dan ditunggu oleh orang tua, apakah itu bapak atau mama, ya kan? Nah, sekarang sudah kelas 3, sudah tidak perlu lagi, sudah berani pergi ke sekolah sendiri. Kalau dia rumahnya dekat ya, tidak perlu diantar dengan sepeda motor atau dengan mobil, bisa naik sepeda, bisa jalan kaki kalau memang sekolahnya terjangkau, dan tidak perlu lagi ditungguin diantar ke kelas karena sudah kelas 3. Ya kan? Contoh lainnya apa? Misalnya kalau sudah kelas 3, Bu, sekarang kami sudah boleh menggunakan pulpen. Artinya harus sudah lebih lancar dalam menulis dan membaca. Kalau kelas 1, kelas 2 kan masih pakai pensil. Ya, masih dimungkinkan banyak salah. Kalau banyak salah tinggal dihapus, tinggal disetip, bisa diperbaiki. Kalau sudah kelas 3 harus sudah lebih lancar menulis dan membaca.
dalam pertumbuhan dan perkembanganmu, meskipun itu adalah anugerah dari Tuhan Allah, tetapi juga ada peran penting dari orang-orang di sekitarmu dalam pertumbuhan dan perkembanganmu, khususnya orang tuamu, yaitu ayah dan ibu, ya kan? Karena ketika kamu masih kecil, ya kan, kamu belum pandai atau kamu belum mampu untuk merawat dirimu sendiri, untuk merawat atau menjaga anugerah yang Tuhan berikan tadi berupa pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya gigi, waktu kelas 1 belum pandai Bu sikat gigi, jadi masih mama yang nyikatkan gigi, bahkan mandi pun masih dimandikan mama, kalau makan masih disuapin. Nah, itu artinya apa? Orang tuamu masih begitu berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembanganmu. Guru di sekolah juga seperti itu. Ketika kamu belum mampu untuk menulis, membaca, siapa yang mengajari kalau di sekolah? Guru-gurumu. Nah, artinya guru-gurumu juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembanganmu, ya kan? Nah, sekarang kamu sudah kelas 3, kamu harus sudah mulai mengetahui apa bakat yang ada dalam dirimu dan yang akan kamu kembangkan. Misalnya, Bu, saya suka menggambar. Nah, itu berarti menggambar itu bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga bakat yang ada dalam dirimu dan akan kamu kembangkan. Bagaimana caranya, Bu, mengembangkan bakat itu? Ya harus berlatih menggambar. Kalau kamu bilang kamu suka menggambar, ingin menjadi pelukis, tetapi malas menggambar, malas untuk melatih. Saya, Bu, suka bermain sepak bola, saya bercita-cita ingin menjadi pemain bola, tetapi kamu malas berlatih bermain sepak bola. Bagaimana nanti bakatmu itu berkembang? Bagaimana mau menjadi pemain sepak bola kalau tidak mau berlatih? Jadi bakat yang ada dalam dirimu itu harus kamu gali, untuk kamu ketahui dan untuk kamu kembangkan. Dan jangan lupa yang paling penting adalah bersyukur kepada Tuhan. Oke, jadi hanya sedikit hal-hal yang ingin Ibu sampaikan dari materi kita pada hari ini, pertumbuhan sebagai anugerah Allah. Jadi nanti silahkan kamu menuliskan di buku agamamu hal-hal yang kamu belum memahami atau hal-hal yang ingin kamu tanyakan. Jadi nanti minggu depan Ibu usahakan kita akan video call untuk melihat, mereview apa-apa hal yang ingin kamu pertanyakan tadi, dan tugas yang Ibu berikan apakah sudah kamu kerjakan dengan baik. Nah, jadi nanti berikut ini Ibu akan menampilkan tugas-tugas yang akan Ibu kerjakan, dan Ibu harap dalam rentang waktu 1 minggu ini selesai, sehingga minggu depan nanti kita sepakati waktunya, kita atur saja kapan Ibu bisa, kita sama-sama melihat tugasnya, lalu kita periksa mana yang kurang paham, akan Ibu jelaskan kembali. Jadi segitu saja pertemuan kita pada untuk minggu ini. Ibu ucapkan terima kasih. Shalom.